Halo, di video kali ini kita akan membahas dua buah road bike dari Polygon, yaitu Stratos S2 dan juga Stratos S3. Jadi memang saya nggak punya sepedanya, jadi saya nggak bisa ambil videonya langsung, tapi saya udah searching kemana-mana mengenai datanya. Jadi isi dari video ini adalah data istilahnya daging semua. Buat kalian yang lagi bingung milih mau Stratos S2 atau Stratos S3, bagus banget tonton video ini dulu sebelum menentukan pilihan. Oke, yang di sebelah kiri saya yang berwarna abu-abu hitam ini adalah Stratos S2. Dia ada di harga 6.200.000. Sedangkan yang di sebelah kanan yang warnanya putih ini adalah Stratos S3 dibanderol dengan harga 7.500.000. Ini yang versi 2021 ya. Ini versi terbaru yang baru di launching sekitar bulan September 2020 kemarin. Oke, pada intinya kita akan bahas dari frame-nya, kemudian dari group set-nya, kemudian dari wheel set-nya. 3 materi besar itu sih yang akan kita bahas. Pertama kita akan coba bahas dari frame-nya dulu. Sebenarnya dua-duanya sama frame-nya. Ini dia pakai yang namanya ALX, namanya tuh ALX ya. Jadi alloy, dia tuh nih alloy ALX, sama ini juga alloy ALX dari Polygon. Yang geometrinya itu sama-sama dia di all-round. Jadi pada dasarnya sepeda itu biasanya untuk road bike itu geometrinya dibagi jadi dua gitu ya. Yang satu endurance, yang satu race. Kalau endurance itu lebih ke arah buat kita mau bersepeda jauh nggak mudah lelah gitu. Kalau yang race itu lebih ke arah dia power transfernya itu, responsnya itu bagus, cepat, tapi memang lebih cepat lelah makanya gitu. Nah, ini dua-duanya dia geometri sepedanya itu menggunakan all round, artinya dia ada agak di tengah-tengah. Jadi nggak race juga tapi nggak endurance juga gitu. Jadi bisa dipakai di tengah-tengah lah seperti itu. Terus tadi frame-nya dia dua-duanya alloy, fork-nya dua-duanya dia sudah karbon. Terus dari stemnya ini sama juga, dia dari alloy juga, dari mereknya tuh NTT. Nah, NTT ini sebenarnya kalau kita buka websitenya ya, jadi websitenya itu dia punya perusahaan namanya NTT gitu ya. Nah, ini yang mensuplai spare part buat sepeda-sepeda Polygon. Kita lihat di sini dia websitenya punya NTT, tapi sepeda yang dipajang aja nih Polygon punya gitu ya. Jadi memang dia mensuplai spare part buat sepeda-sepeda Polygon. Dan kita lihat di sini sepeda merek ini lumayan sudah produksinya banyak gitu ya, line produksinya, produknya tuh kita lihat di sini mulai dari handlebar, pedal segala macam. Jadi kelihatannya sudah cukup bonafit. Walaupun memang di dunia persepedaan nama NTT ini belum terlalu terkenal dan spare part dari NTT ini masih sedikit banget yang review. Jadi kita belum bisa cari tahu gimana sih performanya gitu. Dia kita lihat di sini dia base-nya di Australia, jadi bukan perusahaan lokal ini, dari Australia. Ya lumayan oke lah. Kita lanjut lagi, kemudian untuk handlebarnya seperti tadi saya bilang sama, handlebar tuh yang ini ya, dia masih alloy juga dari NTT juga, seat postnya juga sama. Ini yang ini nih, dia dari NTT juga, masih alloy juga. Oke, selanjutnya kita lanjut membahas group setnya. Group set itu apa sih ya? Group set itu adalah spare part dari sepeda yang menangani pergantian gigi. Jadi yang di depan ini, yang di belakang ini, terus pengganti giginya di sini juga, sama ini kontrolnya, sama yang di sebelah sini juga, ini S3 juga sama ya. Jadi group set itu ya itu semua. Jadi pabrikannya dua-duanya ini pakai pabrikan namanya Shimano. Shimano ini bisa dibilang pabrikan group set yang paling laku sekarang. Jadi yang paling menguasai pasar. Saingannya cuma dua, yaitu SRAM sama Campagnolo. Dua-duanya itu yang satu Amerika, satu Eropa. Kalau Shimano ini Jepang. Jadi untuk yang S2 ini dia nama grup setnya adalah Claris. Sedangkan untuk yang S3 ini nama grup setnya adalah Sora. Oke. Nah, bagusan mana ya? Jelas lah S3 lebih mahal, pasti Sora lebih bagus daripada Claris gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya, kalau kita buka website Shimano ini, kita bisa lihat line up dari grup set Shimano yang untuk road bike. Kita bisa lihat di sini yang paling bagus ini namanya Dura S, ini untuk kelas Tour de France gitu. Terus yang Tourney ini yang paling jelek. Dulu ada namanya Stratos S1, dia pakai Tourney tapi sudah di discontinue, nggak diproduksi lagi. Jadi S2 pakai Claris, terus S3 dia pakai Sora. Jadi bisa kita lihat di sini, ini ya kotak yang sebelah sini ini untuk olahraga aja ya, ini untuk olahraga endurance gitu. Nah ini udah mulai untuk kompetisi.
Ini udah profesional lah gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk Sora sama Claris ini dia sampai kotak ini aja. Jadi ya ini ya cuman buat olahraga hobi aja ya, sampai endurance lah, sampai yang suka olahraga sepedahan lama masih oke. Tapi kalau untuk di kompetisi ya harus mulai dari 105 sih sebenarnya mereka menyarankannya gitu. Tapi di sini kelihatan Sora ini agak di atas dibandingkan Claris. Nah, bedanya apa? Bedanya sih biasanya di berat. Jadi lebih berat, makin ke atas ini biasanya makin ringan gitu untuk grup setnya. Terus pergantian giginya lebih halus itu, dan nanti kelihatan kalau Tourni ini untuk gigi belakangnya dia cuman ada 7, kalau Claris ini 8, Sora ini dia 9, Tiagra ini 10, 105 ini 11, ke atas ini udah 11 semua sama 11 gitu. Jadi sampai Tiagra ini bisa dibilang ini untuk pehobi aja, ke atas ini udah mulai buat yang serius gitu. Jadi kalau sudah masuk 105 dia untuk ganti-ganti spare part enak satu-satu, karena sebenarnya dia secara mekanisme sama-sama 11 speed. Nah, sedangkan kalau yang di bawah-bawah ini gantinya ya harus ganti ke punya dia sendiri. Kalau mau ganti naik ke atas harus sekaligus semuanya. Gitulah kira-kira. Oke, kita balik lagi. Jadi namanya itu kalau untuk yang Claris itu nama serinya adalah Shimano Claris R2000. Nah, R2000 ini sudah yang terbaru. Kalau yang Sora ini R3000 namanya, gitu. Nah, ternyata kita lihat di sini ada sedikit pemotongan budget. Jadi nggak semuanya itu dia pakai grup setnya dari Shimano. Kalau untuk yang S2 kita lihat untuk Drifter ini sama-sama, yang S3 juga sama dia pakai Shimano. Terus habis gitu untuk reel derailleur ini yang di belakang dia pakai Shimano, sama ini juga pakai Shimano. Terus habis gitu untuk yang cranksetnya ini yang bundar gede ini, roda yang di depan ini ternyata untuk yang S2 itu dia nggak pakai Shimano, dia pakai namanya itu adalah Pro Wheel. Jadi dia motong budget di sini. Kalau Shimano agak lebih mahal. Sedangkan kalau untuk yang S3 dia pakai Shimano juga gitu. Terus habis gitu kita lanjut lagi untuk remnya. Ini sama, dua-duanya nggak pakai Shimano. Jadi mereka juga motong budget di situ. Mereka pakai namanya Tektro gitu. Jadi Tektro ini saya pernah pakai dulu, saya pernah pakai Helios S1, Helios 100 kalau nggak salah namanya, itu pakai Tektro juga. Ya kalau buat dipakai serius sih kurang mumpuni sebenarnya pengeremannya. Ya tapi by the way sebenarnya semua spare part di sepeda ini juga nggak terlalu bagus karena emang ini sepeda kelas bawah gitu ya. Terus habis gitu bottom bracketnya, jadi di tengah-tengah ini yang apa namanya, dia adanya posisinya di sini. Ya ini yang menghubungkan antara frame sama crankset ini. Itu kalau untuk yang S2 dia sama, dia juga pakai Pro Wheel, jadi dia nggak pakai Shimano. Sedangkan untuk yang S3 dia pakai Shimano juga gitu. Terakhir, nah ini lucunya, kalau untuk yang ini namanya sprocket, yang gigi-gigi di belakang itu, ini juga ini namanya sprocket ini ya. Nah ini kalau untuk yang S2 dia pakai Shimano malah, sedangkan untuk S3 dia malah nggak pakai Shimano, dia pakai namanya Sunrise gitu. Kenapa dia pakai Sunrise? Entah karena memang motong budget juga, atau memang karena komposisi yang digunakan di sini Shimano nggak bikin gitu. Pabrikan Shimano tuh nggak bikin untuk komposisi yang dipakai di sini. Jadi komposisinya gini. Nah kalau untuk jenis mau dia Claris, Sora, Tiagra sampai Luna S pun sebenarnya itu nggak terlalu ngefek sama kecepatan. Itu ngefeknya sama kehalusan dia ganti gigi lah gitu. Sama pilihan giginya lebih banyak, makin ke atas kan dia 11 ya gitu. Nah tapi sebenarnya yang ngaruh sama kecepatan itu adalah komposisi gigi ini, gigi di belakang, di sprocket ini namanya, sama sprocket ini ya, sama komposisi di depan crankset gitu. Kalau yang di depan ini makin gede giginya, makin ke atas makin gede gitu jumlah giginya, dia makin cepat tapi makin berat. Kalau yang ini yang di belakang kebalikannya, makin kecil giginya dia makin cepat makin berat gitu. Nah kalau untuk yang ini, yang si S2 dia itu pakainya adalah Shimano 1130. Jadi paling kecilnya itu 11, paling besarnya itu 30. Sedangkan untuk yang ini, yang Sora yang S3 ini, dia pakai Sunrise 1128. 1128 sama 1130. Gitu. Jadi efeknya apa? Nah, kalau di sini ini 11 sampai 30 itu giginya disebar jadi 8 karena dia kan di koknya ini, di sprocketnya ini ada 8 gigi kan, mungkin dia 11, terus ada yang 13 gitu, terus sampai ke
30. Jadi persebarannya lebar. Sedangkan kalau yang ini dari 11 ke 28 dibagi jadi 9 gigi. Jadi persebarannya lebih sempit. Nah, makin sempit persebarannya, artinya ketika dia si rantai ini pindah gigi, itu akan makin dikit aja gitu naiknya. Nah, itu makin halus. Jadi jelas ini kalau S3 dia komposisi sprocket yang dipakai, dia pergantian giginya akan kerasa lebih halus gitu. Jauh lebih halus. Nah, cuman jeleknya adalah dia range-nya cuma sampai 28 terbesarnya. Tadi inget yang belakang ini dia makin kecil, dia makin berat, makin cepat. Kalau berarti kecepatan maksimalnya sama di 11. Tapi makin besar, dia makin enteng. Tapi makin pelan. Nah, di sini bedanya. Kalau untuk yang S2, dia terbesarnya di 1130. Sedangkan yang S3 dia terbesarnya cuma di 28. Artinya apa? Kalau tanjakan enakan pakai yang besar, enakan pakai S2 dibandingkan enakan pakai yang S3 karena S3 cuma sampai 28 aja. Jadi kalau misalnya kalian rencana gitu ya, tracknya itu banyak tanjakan, nah kalau menurut saya mendingan pakai yang 30 daripada pakai yang 28. By the way, ini bisa di upgrade gitu, jadi sampai 1134 sama dua-duanya bisa di upgrade sampai 1134 kalau nggak salah. Jadi ya kalau kalian mau ngeluarin duit lebih ya silakan aja gitu. Itu untuk sprocketnya. Kemudian untuk remnya seperti saya bilang tadi, ya ini sebenarnya Tektro menurut saya kurang bagus, tapi tergantung juga dari kalian. Jadi kalau misalnya track kalian itu, kalian mau pakai sepeda ini misalnya emang cuman buat olahraga aja Sabtu Minggu gitu. Biasanya kalau orang mau pakai buat olahraga, dia akan cari track yang jalannya sepi, jalannya halus, enak dipakai buat sepedahan. Kalau buat yang kayak gitu, rem ini masih oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian misalnya pakai buat bike to work itu kan kalian akan bersepeda di jalur yang istilahnya itu rame, padat lalu lintasnya, jam pulang kerja, jam berangkat kerja ya kan, itu akan banyak lampu merah misalnya, kalian akan banyak butuh ngerem. Atau misalnya memang trek kalian yang mau dipakai itu adalah tanjakan turunan. Nah, saran saya ini harus di-upgrade karena memang Tektro ini menurut saya jauh lah performanya dibandingkan sama Shimano Tiagra misalnya gitu. Ya, itu untuk si grup setnya. Jadi untuk grup set kayaknya sudah saya jelaskan cukup banyak. Grup set pada intinya nggak akan membuat kalian lebih cepat. Yang membuat kalian lebih cepat itu dengkul kalian. Tapi pemilihan grup set itu makin bagus, dia akan makin halus pergantian giginya gitu. Sama yang penting itu sebenarnya komposisi giginya. Sedangkan kalau untuk yang di depan ini komposisi giginya ini sama, dia pakai seri compact ya. Jadi seri compact itu terbesarnya 50, terkecilnya itu 34. Nah, ini kenapa dibilang compact? Karena ini yang paling kecil sih sebenarnya dari Shimano. Kalau yang standar itu lebih besar dari ini, sekitar 5236 kalau nggak salah. Nah, ini bagus buat orang yang memang kakinya belum terlatih gitu. Jadi lebih enteng. Ya, tapi nggak bisa cepat-cepat gitu kan ya. Oke, itu sedikit saya jelaskan mengenai grup setnya. Sekarang kita lanjut ngomongin masalah wheel set seperti namanya wheel itu kan roda ya. Ya ini adalah ya roda-roda ini depan dan belakang. Pada dasarnya sih sebenarnya roda-roda ini nggak bisa terlalu diharapkan juga. Kenapa? Ya sekali lagi ini adalah sepeda yang kelas bawah dari Polygon. Jadi yang S2 ini paling bawah, yang S3 ini kedua paling bawah gitu ya. Wheel setnya ini sama-sama dari Entity namanya. Seperti saya bilang, Entity itu pabrikan yang mensuplai spare part ke Polygon. Kalau yang si ini juga sama, Entity juga, dan jenisnya ini sama dari Entity dua-duanya. Dan karena memang dia belum terlalu terkenal perusahaannya, barangnya juga belum banyak di pasaran dan belum banyak yang review, jadi saya nggak bisa ngomong banyak. Cuman sih bayangan saya yang namanya line up paling rendah pasti kualitasnya juga nggak bagus-bagus banget gitu. Terus abis gitu untuk tire-nya atau untuk bannya ini sama, dia dari Kenda namanya. Kenda ini ya ban Cina ya. Dia serinya K176 dan lebarnya itu adalah, nah ini yang spesial 28C. Sama dua-duanya pakai 28C. Jadi standar road bike itu dulu itu standar umum adalah pakai namanya 23C. Sekarang itu namanya pakai yang umum masih banyak dipakai itu adalah 25C. Termasuk orang-orang yang race di Tour de France ini masih pakai 25C. Tapi sekarang itu ada semacam tren baru. Jadi ditemukan kalau yang 28C ini dia lebih nyaman.
Gitu. Jadi sebenarnya apa sih 25C, 23C, 28C ini gini. Ini sepeda kan roda kalau kita lihat dari depan begini dia ya. Tapi kalau misalnya sepedanya kita lihat dari depan, ini kan dari samping ya. Kalau kita lihat dari depan, kan rodanya cuma lurus gini aja nih. Ya kan? Nah, ini 23, 25, 28 ini adalah lebarnya si roda si ban ini. Gitu. 23 paling kecil, 25 sedang, 28 lumayan besar gitu. Nah, ini sekarang itu ditemukan kalau yang 28C itu dia ternyata lebih nyaman. Kenapa? Karena dengan adanya dia lebih lebar, volume udara di dalamnya itu dia lebih banyak. Artinya dia lebih nyaman ketika menghantam batu misalnya atau jalan di aspal yang lubang-lubang, dia akan lebih teredam lah getarannya. Satu, dia lebih nyaman. Dua, ternyata anehnya bahasanya itu apa ya? Bahasanya itu adalah rolling resistant. Resistensinya itu lebih rendah. Itu jadi resisten atau tahanan ban ini untuk berputar itu lebih rendah. Artinya ban ini akan lebih mudah untuk berputar dengan menggunakan yang 28C dibandingkan dengan yang 23 atau 25. Gitu. Ternyata seperti itu. Ini saya buka dari YouTube luar negeri ya, yang memang dia profesional di sepeda. Tapi memang ada kelemahannya. Kelemahannya adalah ini kan plusnya ya. Kelemahannya itu adalah ya berat, lebih berat sedikit karena ya namanya juga dia lebih lebar. Tentu karet yang digunakan lebih banyak, artinya akan lebih menambah beban. Gitu. Tapi by the way kalau saya pribadi, saya sih senang pakai yang 28 ketimbang pakai yang 23 atau 25. Gitu. By the way info juga kalau yang untuk Polygon ini frame-nya itu masih bisa di-upgrade maksimal sampai 30C. Gitu. Jadi kalau kalian misalnya mau naikin lagi ya bisa sampai 30C. Tapi nggak bisa juga pakai yang misalnya 35C gitu ya. Sekarang kan lagi ngetrend juga tuh yang namanya gravel bike. Jadi sepeda modelnya road bike tapi mau dipakai di jalan-jalan berbatu. Biasanya dia ganti bannya jadi 35 misalnya atau 32 minimal lah atau 34 gitu. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dua sepeda ini. Jadi terpaut harganya nggak terlalu jauh juga sih. Yang murah ini yang S2 ini kan harganya di 6,2 juta, sedangkan yang mahal S3 ini harga di 7,5 juta. Gitu, bedanya sekitar 1,3 juta. Gitu. Secara umum ya ini sepeda yang sama sebenarnya, frame-nya sama. Terus habis gitu rodanya juga sama. Yang beda itu sebenarnya cuma grup setnya aja. Yang satu pakai Claris, yang satu pakai Sora. Yang satu 8 speed belakangnya ini, yang satu dia 9 speed. Gitu ya. Jadi terserah kalian sih mau ambil yang mana gitu. Yang ini kan harganya 6,2 juta ya. Yang ini harganya 7,5 juta. Ini yang seri 2021 ya. Jadi bedanya itu sekitar 1,3 juta. Nah, kalau saya pribadi, saya akan ambil yang ini. Kenapa saya ambil yang ini? Karena menurut saya, asal kita nyetingnya benar, ya walaupun nggak halus-halus banget, grup setnya tetap bisa dibilang tetap reliable. Gitu. Walaupun nggak halus-halus banget, tapi grup setnya tetap reliable. Kehalusan itu sesuatu yang bisa saya kompromikan lah gitu ya. Yang penting dia tetap reliable. Ketika saya butuh ganti gigi, dia ganti gigi. Nggak cepet-cepet banget nggak apa-apa gitu kan. Tapi kehebatan dia adalah dia sampai 11.30, artinya kalau mau melahap tanjakan lebih enteng daripada di sini 11.28 gitu. Nah terus saya belum bilang, jadi beratnya dari dua sepeda ini itu mirip-mirip aja, justru malah aneh. Berat dari yang ini menurut websitenya ya, websitenya Polygon ya, untuk S2 itu beratnya 10,2 kg untuk yang ukuran M itu antara 165 sampai 175 cm tinggi orangnya gitu ya. Terus kalau yang ini beratnya adalah 10,4 kg. Nah, aneh kan, ini dia pakai Claris, dia pakai Sora, harusnya kan lebih enteng Sora. Tapi ternyata lebih berat yang ini. Saya nggak tahu juga kenapa. Mungkin ada beberapa spare part yang di sini lebih ringan. Mungkin juga karena di sini 9 speed, ada tambahan satu ring cock di sini 8 speed mungkin juga. Tapi kita nggak tahu ya. Itu juga jadi salah satu hal yang pertimbangan saya. Ini lebih enteng juga, lebih murah gitu kan. Nah, beda 1,3 juta. Kalau saya punya duit lebih gitu ya, saya tetap ambil yang ini. 1,3 jutanya saya tambahin dikit, saya akan ganti wheelset. Gitu. Kenapa saya ganti wheelset? Kenapa yang saya upgrade wheelset? Karena
Upgrade yang paling ngepek buat sepeda itu sebenarnya di wheelset, apalagi kalau wheelsetnya masih pakai seri yang kurang bagus kayak gini, akan terasa lumayan signifikan gitu. Kenapa? Ya karena berat di wheelset ini itu adalah berat yang kita putar pakai kaki gitu. Kalau ini kan yang kita bawa nih, berat keseluruhan ini berat yang kita bawa, tapi berat di roda ini berat yang kita putar pakai kaki. Jadi efeknya akan lebih terasa gitu. Belum lagi masalah kestifannya dan lain-lain gitu. Ya itu kalau dari saya, tapi terserah kalian juga sih. Nggak ada salahnya juga kalau kalian misalnya suka sama warnanya, ini keren sih. Jujur aja kalau untuk warna yang suka retro-retro, ini S3 lebih keren gitu. By the way, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kalau ada mungkin informasi yang salah, silakan taruh di komen. Tolong juga taruh di komen biar bisa dibenerin. Kalau ada pertanyaan ya kalau saya sempat akan saya balas juga. Silakan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum.